Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan bab pertama dari akuntansi sektor publik yang berjudul Mengenal Sektor Publik. Perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Arnoni Hafsari Wastiti dengan NPM 131, Rapita Zelina Anggia Ayu Tambunan dengan NPM 226, dan saya sendiri Iftinandea Wresti Rosyadi dengan NPM 243. Sebelum kita mempelajari materi lebih lanjut, di sini ada beberapa poin yang nanti akan dijelaskan, yaitu definisi organisasi sektor publik, jenis-jenis organisasi, ciri-ciri organisasi, karakteristik organisasi, dan sejarah perkembangan akuntansi sektor publik. Definisi organisasi sektor publik. Definisi tentang sektor publik dalam perkembangannya menjadi perdebatan sendiri, khususnya sejak disiplin ilmu akuntansi sektor publik berkembang. Istilah publik makna yang berbeda dengan pengertian publik di ranah politik, hukum atau lainnya. Hal ini menyebabkan tidak mudah memberikan pemahaman yang kuat kepada masyarakat mengenai sektor publik. Keberadaan organisasi sektor publik sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini didasarkan pada kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, organisasi sektor publik merupakan penyedia barang publik atau public goods. Yang kedua, organisasi sektor publik diperlukan dalam rekayasa struktur sosial. Barang publik merupakan barang yang memiliki dua karakteristik, yaitu komoditas yang keberadaannya tidak melalui persaingan antara penyedianya, serta tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian bagi para penggunanya, sehingga semua masyarakat dapat menggunakannya. Jika setiap aspek kehidupan didominasi oleh pasar, maka dampak kesenjangan semakin lama semakin lebar. Hal tersebut disebabkan mekanisme pasar tidak mungkin seorang individu di struktur sosial tertentu berkesempatan pindah ke struktur di atasnya tanpa kekuatan ekonomi. Dalam konteks inilah, peran organisasi sektor publik diperlukan untuk menjadi jembatan antar struktur sosial yang dimaksud. Lalu ada jenis-jenis organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Organisasi sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu organisasi pemerintahan dan organisasi non-profit. Organisasi pemerintah merupakan organisasi sektor publik yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik. Sedang organisasi non-profit merupakan suatu lembaga atau kumpulan dari beberapa individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan yang mereka lakukan tidak berorientasi pada pemupukan laba atau kekayaan semata. Organisasi pemerintah pun dibagi menjadi dua, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, termasuk pemerintahan provinsi dan pemerintahan kota atau kabupaten. Organisasi non-profit sendiri juga dibagi dua, yaitu organisasi non-profit milik pemerintah dan organisasi non-profit milik swasta. Organisasi non-profit milik pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah tetapi dimiliki pemerintah. Contoh, PTN, RSUD, dan PMI. Organisasi non-profit merupakan bagian organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh swasta. Contoh, PTS, yayasan, dan RS swasta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri organisasi sektor publik. Ciri-ciri organisasi pemerintah antara lain, yang pertama, pemerintah tidak perlu menyusun laporan laba rugi, karena tujuan utama pemerintah adalah melayani masyarakat bukan mencari laba. Dan yang kedua, pemerintah tidak perlu
mencatat kepemilikan modal, karena pemerintah tidak dimiliki secara pribadi atau golongan. Ketiga, bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah berbeda antara suatu negara dengan negara lain. Karena sistem akuntansi pemerintah suatu negara dipengaruhi oleh sistem akuntansi pemerintahan negara yang bersangkutan. Dan yang keempat, aktivitas pemerintah terencana karena aktivitas yang dikerjakan untuk melayani publik, seperti aktivitas di dalam penegakan hukum, penyediaan pangan, layanan transportasi, dan juga di bidang kesehatan maupun keamanan dan pendidikan. Dan yang kelima, tujuan pemerintah terarah dan terperinci, karena peranan untuk kembali mensejahterakan dan memberikan kebutuhan dasar maupun kebutuhan publik lainnya, baik dalam bentuk kebutuhan jasmani atau juga rohani. Sedangkan ciri-ciri organisasi non-profit antara lain, yang pertama, sumber daya entitas berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, artinya maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Dan yang ketiga, tidak ada kepemilikan seperti organisasi sektor swasta, sehingga kepemilikan dalam organisasi non-profit tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik organisasi sektor publik. Terdapat perbedaan karakteristik antara organisasi sektor publik dengan organisasi sektor swasta. Yang pertama, saya akan menjelaskan organisasi sektor publik. Yang pertama, tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya, baik jasmani maupun rohani. Dan yang kedua, aktivitas pelayanan publik, seperti bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan pangan. Dan yang ketiga, sumber pembiayaan berasal dari dana masyarakat, yaitu berasal dari pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, pendapatan lain-lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Yang keempat, pola pertanggungjawaban kepada masyarakat, yaitu melalui lembaga perwakilan masyarakat seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berikutnya, kultur organisasi bersifat birokratis, formal, dan berjenjang. Dan yang terakhir, penyusunan anggaran bersifat terbuka. Selanjutnya yaitu karakteristik organisasi sektor swasta. Yang pertama, tujuannya untuk menghasilkan laba sebanyak-banyaknya, yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan profit dalam periode tertentu pada penjualan aset dan modal saham. Dan yang kedua, aktivitas menjual barang dan jasa, karena aktivitas yang dilakukan yaitu berdagang. Dan yang ketiga, sumber pembiayaan berasal dari pemilik atau pemegang saham, berasal dari uang pribadi dan pemilik pribadi uang saham tersebut. Dan yang keempat, pola pertanggungjawaban
kepada pemilik pemegang saham. Dan yang kelima, kultur organisasi bersifat lebih fleksibel. Dan yang terakhir, penyusunan anggaran bersifat tertutup. Berikutnya, perbedaan dan persamaan dari organisasi sektor publik dengan organisasi sektor swasta. Ada beberapa persamaan dan perbedaan yang dapat dibandingkan antara organisasi sektor publik dengan organisasi sektor swasta. Berikut adalah beberapa persamaan dari organisasi sektor publik dengan organisasi sektor swasta. Pertama, keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah sistem perekonomian nasional, yang artinya secara bersama-sama menggunakan sumber daya dalam sistem perekonomian, baik sumber daya finansial, modal, maupun manusia. Kedua, keduanya tidak paling berinteraksi dan saling membutuhkan. Dan yang ketiga, keduanya sama-sama menghadapi sumber daya ekonomi yang terbatas untuk mencapai tujuannya. Sehingga keduanya sama-sama memiliki kebutuhan untuk melakukan manajemen keuangan dengan baik. Dan yang keempat, keduanya mempunyai pola manajemen keuangan yang sama, karena dimulai dari perencanaan sampai pengendalian, di mana penggunaan akuntansi menjadi kebutuhan. Dan yang terakhir, keduanya mempunyai keluaran produk yang sama. Misalnya, seperti Panti Asuhan Nurul Hayat memiliki usaha catering, sedang di sektor swasta banyak berkembang. Lalu yang selanjutnya ada perbedaan organisasi sektor publik dan organisasi sektor swasta. Perbedaan tersebut dapat ditinjau dari tujuan organisasi, sumber pendanaan, dan peraturan perundangan. Yang pertama ada tujuan organisasi. Tujuan organisasi swasta adalah memaksimalkan kesejahteraan investor atau pemegang saham melalui penciptaan keuntungan. Sedangkan tujuan dari organisasi sektor publik adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang telah dilakukan secara publik. Lalu yang selanjutnya ditinjau dari sumber pendanaan. Sumber pendanaan organisasi swasta didapatkan dari hasil operasi perusahaan dan investasi dari investor. Sedangkan sumber pendanaan untuk sektor publik ada dibagi dua, yaitu organisasi pemerintah dan organisasi non-profit. Jika organisasi pemerintah, sumbernya didapatkan dari pajak, retribusi, ataupun hibah yang disahkan oleh hukum yang berlaku. Sedangkan untuk organisasi non-profit, sumber pendanaannya didapatkan dari iuran anggota, sumbangan, atau donasi yang bersifat sukarela. Lalu yang terakhir, ditinjau dari peraturan perundangan. Di dalam organisasi sektor swasta, mereka melakukan aktivitas yang dilakukan berdasarkan pertimbangan antara untung ataupun rugi. Sedangkan untuk organisasi sektor publik, mereka melakukan aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Lalu selanjutnya ada sejarah perkembangan akuntansi sektor publik. Sejarah organisasi sektor publik sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Kemunculannya lebih dipengaruhi oleh interaksi yang terjadi di masyarakat dan kekuatan sosial dalam masyarakat. Kekuatan sosial masyarakat yang umumnya berbentuk organisasi sektor publik ini dapat diklasifikasikan dalam semangat kapitalis, peristiwa politik, dan ekonomi serta inovasi teknologi. Pada zaman Mesir kuno, pada saat itu, para menteri melakukan praktek laporan bulanan terkait dengan hasil pemungutan pajak. Sedangkan pada masa Yunani, pemerintahan yang berkuasa membagi sumber pendapatan yang diterima secara adil
Partenon adalah sebutan bagi organisasi kementerian yang bertugas telah mengembangkan berbagai metode pencatatan untuk barang-barang berharga. Pada pertengahan akhir abad 14, praktik pencatatan transaksi keuangan di Genoa berbentuk catatan atas laporan keuangan antara pemerintahan yang berkuasa dan rakyat. Kemudian, proses pencatatan berkembang dalam proses perdagangan antar negara. Di aspek pencatatan, pemerintah Indonesia telah melakukan pencatatan keuangan negara mengikuti tata cara yang dikenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Lalu, dilakukan reformasi keuangan negara yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mengamanatkan bahwa bentuk pertanggungjawaban anggaran setidak-tidaknya dalam bentuk laporan keuangan. Audit dalam organisasi sektor publik. Akuntansi erat kaitannya dengan audit. Pada sektor publik, khususnya pemerintahan, jelas bahwa yang diakuntansikan adalah uang atau dana rakyat. Maka dari itu, harus dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Audit sektor publik dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang diperiksa telah mematuhi prinsip akuntansi, peraturan perundang-undangan, dan pengendalian intern, serta kegiatan operasi entitas sektor publik dilaksanakan secara efisien, ekonomis, dan efektif. Dalam keterbatasan yang ada, audit tetap harus dilakukan agar tercipta akuntabilitas publik yang lebih transparan dan akuntabel. Di Indonesia sendiri terdapat lembaga, yakni Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Namun, BPK lebih terkesan sebagai pemeriksa independen atau eksternal. Oleh karena itu, audit dari BPK lebih dikenal audit keuangan, walaupun sebenarnya juga melakukan audit non-keuangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.